dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia. Sedangkan 1 diantaranya, awatara terakhir Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat, konon pada akhir Kali Yuga untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut dengan Purana. Kurma adalah awatara atau penjelmaan kedua Dewa Wisnu sebagai wujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akufa. Menurut berbagai kitab Purana, Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura atau kurma dan mengapung di lautan susu atau Kesera Segara atau Kesera Arnawa. Di dasar laut tersebut konon terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk lautan tersebut, mereka membutuhkan alat atau sebuah gunung yang bernama Gunung Mandaragiri, yang para dewa dan para asura mengikat gunung tersebut dengan naga Basuki dan memutar gunung tersebut. Kurma menopang dasar laut tersebut dengan tempurungnya. Dewa Indra memegang puncak gunung tersebut agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama, tirta amerta berhasil didapat dan Dewa Wisnu mengambil alih. Kisah tentang Kurma Awatara muncul dari kisah pemutaran Mandaragiri yang terdapat dalam kitab Adiparwa. Dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura atau raksasa bersidang di puncak gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Sang Hyang Narayana atau Wisnu bersabda, "Kalau kalian menghendaki tirta amerta tersebut, aduklah lautan Kesera atau Kesera Segara, sebab dalam lautan tersebut terdapat tirta amerta. Maka dari itu kerjakanlah." Setelah mendengar perintah Sang Hyang Narayana, berangkatlah para dewa dan asura pergi ke lautan Kesera. Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandaragiri di Sangka Dwipa atau Pulau Sangka, tingginya 11.000 yojana. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Hyang Anantaboga beserta segala isinya. Setelah mendapat izin dari Dewa Samudra, Gunung Mandara dijatuhkan di Laut Ksira sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura atau kurma raksasa bernama Akufa, yang konon katanya sebagai penjelmaan Wisnu, menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Pada saat pemutaran Gunung Mandaragiri, naga Basuki dipergunakan sebagai tali membelit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncaknya supaya gunung tersebut tidak melambung ke atas. Setelah siap, para dewa, raksasa, dan asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan naga Basuki sebagai talinya. Para dewa memegang ekornya, sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka berjuang dengan hebatnya demi mendapatkan tirta amerta hingga laut bergemuruh. Gunung Mandara menyala, naga Basuki menyemburkan bisa, membuat pihak asura dan raksasa kepanasan. Lalu Dewa Indra memanggil awan mendung yang kemudian mengguyur para asura dan raksasa. Lemak skala binatang di Gunung Mandara beserta minyak kayu hutannya membuat lautan Kesira mengental. Pemutaran Gunung Mandara pun semakin diperhebat.
Saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut hala-hala menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Dewa Siwa kemudian meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru dan disebut Nilakanta. Dalam bahasa Sanskerta, Nila artinya biru dan Kanta adalah tenggorokan. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, binatang, dan harta karun bermunculan. Sura, dewi yang menciptakan minuman anggur. Apsara, kaum bidadari kayangan. Kostuba, permata yang paling berharga di dunia. Ucai Serawa, kuda para dewa. Kalpawreksa, pohon yang dapat mengabulkan keinginan. Kamandenu, sapi pertama dan ibu dari segala sapi. Airavata, kendaraan dewa Indra. Laksmi, dewi keberuntungan dan kemakmuran. Setelah itu akhirnya keluarlah Danwandari membawa kendi berisi tirta amerta. Karena para dewa sudah banyak mendapat bagian, sementara para asura dan raksasa tidak mendapat bagian sedikit pun, maka para asura dan raksasa ingin agar tirta amerta menjadi milik mereka. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para asura dan raksasa, dan gunung Mandara dikembalikan ke tempat asalnya di Sangkadwipa. Melihat tirta amerta berada di tangan para asura dan raksasa, Dewa Wisnu memikirkan siasat bagaimana cara merebutnya kembali. Akhirnya Dewa Wisnu mengubah wujud menjadi seorang wanita yang sangat cantik bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura dan raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Wisnu. Karena tidak sadar terhadap tipu daya, mereka menyerahkan tirta amerta kepada Mohini. Setelah mendapat tirta amerta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya kembali menjadi Dewa Wisnu. Melihat hal itu, para asura dan raksasa menjadi marah. Kemudian terjadilah perang antara para dewa dengan asura dan raksasa. Pertempuran menjadi sangat lama dan kedua pihak sama-sama sakti. Agar pertempuran dapat segera diakhiri, Dewa Wisnu memunculkan senjata cakra yang mampu menyambar-nyambar para asura dan raksasa. Kemudian mereka lari tunggang langgang karena menderita kekalahan. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para dewa. Para dewa kemudian terbang ke Wisnu Loka, kediaman Dewa Wisnu, dan di sana mereka meminum tirta amerta hingga hidup abadi.